Contoh pencemaran di pesisir yaitu salah satunya pencemaran sampah. Ada banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran pantai. Penyebab tersebut bisa dikarenakan faktor alam dan juga faktor aktivitas manusia. Mulai dari abrasi pantai, penebangan hutan mangrove, pencemaran sampah anorganik. Biasanya terjadi di daerah dengan pencemaran tingkat tinggi, merupakan daerah pesisir yang padat penduduknya. Salah satu sumber pencemaran ekosistem tersebut adalah pencemaran limbah rumah tangga, terutama sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, dan jenis sampah anorganik lainnya yang sangat sulit untuk terurai. Faktor yang keempat itu eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Pencemaran tidak hanya merusak atau mematikan komponen biotik atau hayati perairan saja, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan atau bahkan mengancam nyawa manusia yang memanfaatkan biota dan perairan yang tercemar tersebut. Solusi atau tata cara dalam mengatasi pencemaran ini yang dapat dilakukan yang pertama, mengelola kawasan pantai secara terpadu. Yang kedua, itu kegiatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan itu harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan. Yang ketiga, itu bisa dengan melakukan kegiatan pengisian pantai atau backfill untuk membentuk garis pantai. Kemudian, untuk meredam gelombang besar yang datang ke pesisir pantai. Yang keenam, itu bisa melakukan pengawasan terhadap aktivitas di daerah terumbu karang, serta membuat terumbu karang buatan terutama di daerah yang telah mengalami kerusakan parah. Yang ketujuh, itu membuat peraturan untuk pengusaha yang akan mendirikan kontek, homestay, rumah apung, atau bangunan lain sejenisnya dengan mekanisme terencana, tertata, teratur, dan terorganisir, sehingga daerah yang ada di pantai itu bisa kita jaga dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wince Apriani, bisa dipanggil Wince, NPM 1I 018-001. Saya salah satu mahasiswa yang ambil mata kuliah pencemaran. Sekarang saya berada di salah satu tempat wisata, yaitu Pantai Zakat, di mana Pantai Zakat ini adalah salah satu pantai yang sangat banyak dikunjungi oleh pengunjung, baik itu yang bertujuan hanya untuk melihat-lihat laut saja, ataupun yang juga mau mandi. Namun sangat disayangkan sekali, kenapa di Pantai Zakat ini tidak hanya menampilkan suatu penampilan yang sangat bagus dan sangat menarik. Bisa dilihat di belakang saya itu ada tumpukan sampah. Ini tidak hanya sampah di sini saja, namun banyak sampah-sampah yang lain yang juga bertumpukan di lokasi ini. Contohnya bisa teman-teman lihat juga untuk di sana yang sudah ada di pantainya itu sudah banyak juga sampahnya. Ada sampah plastik, sampah karet, sampah makanan, sampah kayu, dan jenis sampah-sampah yang lainnya. Berikut ini merupakan jenis sampah kayu yang ada di lokasi Pantai Zakat. Seharusnya yang dimana kita bisa menikmati tempat wisata yang sangat indah dan sangat bagus, namun kita disuguhkan oleh pencemaran-pencemaran laut yang sebenarnya ini harusnya tidak ada di lokasi ini. Baik, saya sekarang bersama dengan salah satu mahasiswa ilmu kelautan, Arca Wijaya. Setelah Arca berjalan-jalan dan menjadi seorang wisatawan atau seorang yang menikmati keindahan alam di Pantai Zakat ini, apa yang Arca rasakan tentang lokasi ini, Ca? Baik, saya selaku mahasiswa dan selaku pengunjung di pantai ini, yang pertama saya sangat melihat pantai ini sangat bagus ya, dan juga cukup bisa menjadikan akun untuk kewirausahaan, untuk menjadikan junjungan bagi pengunjung-pengunjung di daerah lain gitu. Tetapi sayang sekali di mana di sekitaran kita ini masih banyak kesadaran yang masyarakat kurang gitu ya, di mana tentang sampah-sampah ini masih banyak menjadi PR untuk kita semua ya, untuk masyarakat maupun pemerintah. Jadi
untuk kedepannya semoga sekitar pantai Jakarta ini dan juga khususnya juga seluruh pantai di Indonesia ini bisa terolah dengan baik gitu, sehingga pengunjungnya tidak hanya dari daerah mana saja, tetapi kalau bisa dari internasional juga nantinya, dan juga bisa membangun pertumbuhan ekonomi lewat sektor pariwisataan. Begitu, Kalau Mbak. menurut Arca ini, Ca, kalau Arca tengok ini apa sampah-sampah yang berada di sini sumbernya dari mana, Ca? Eh, Kalau perkiraan saya ini kan selaku ini pengunjung pariwisata, mungkin ini kalau tidak salah dampaknya mungkin sampah-sampah ini mungkin berasal dari penduduk sekitar mungkin, Mbak, dan juga mungkin banyak di sini penjual-penjualan itu mereka masih banyak menggunakan kantong plastik, sehingga mereka tidak mengurangi, malah mereka menambah gitu. Kali ini kita akan telusuri pesisir pantai Zakat. Kita akan melihat jenis sampah apa saja yang akan kita temukan. Ini merupakan salah satu contoh sampah kayu yang ada di lokasi ini, yaitu sampah bambu, yang seharusnya tidak ada di lokasi ini karena lokasi pantai jauh dari bambu. Selain sampah bambu, ada jenis sampah pampers anak-anak yang kita temukan di sini. Seharusnya warga tidak membuang sampah ini ke sungai, ke aliran sungai. Ini merupakan sampah pop mie yang pastinya sampah ini dari pemukiman warga, bekas warga makan dan dibuang sembarangan. Kemudian ini sampah styrofoam.